Yang rindu kita dengerin firman pagi hari ini dengan luar biasa. Catat firman ya, karena apa yang kalian catat hari ini akan menjadi sebuah perenungan, akan menjadi sebuah kekuatan yang pasti kalian butuhkan di satu waktu nanti. Jadi catat, simpan, dan kau akan ingat hari ini ada sebuah pesan Tuhan yang begitu indah. Ada sebuah pepatah mengatakan, "Show me your friend and I will show you your future." Tunjukkan aku teman-temanmu dan aku akan tunjukkan kamu masa depanmu. 1 Korintus 15 ayat 33 juga mengatakan hal yang sama. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang apa? Baik. Dengan kata lain, kalau saya balik, pergaulan yang baik akan membangun juga kebiasaan yang baik. Betul ya? Dulu tuh saya gak bisa main basket. Tapi tiba-tiba ketika saya mulai SMP, SMA, saya punya temen itu rata-rata pecinta basket semua. Jadi gara-gara saya ngumpul sama mereka, akhirnya saya dari awalnya gak bisa main basket, tiba-tiba jadi bisa main basket sampai akhirnya bikin lapangan basket kecil aja di rumah sendiri. Dan akhirnya teman-teman biasanya setelah pulang sekolah, zaman SMP SMA, itu ngumpulnya di rumah saya. Yang lebih kurang ajar lagi, saya nggak di rumah, mereka tetap main basket di rumah, itu lebih kurang ajar lagi. Saya awalnya nggak bisa, tapi gara-gara berteman dengan orang-orang yang bisa main basket, dari nggak bisa akhirnya menjadi bisa. Dengar hari ini, temanmu itu akan menentukan masa depanmu. Dengan siapa engkau terkoneksi, itu akan menentukan hari depanmu akan jadi seperti apa. Dalam mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan itu akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, supaya kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan seperti ini. Lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia itu hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Waktu itu Adam itu dikasih tugas sama Tuhan. Adam, kamu usahakan, kamu kerjain itu taman Eden. Kamu pelihara itu taman. Ya. Jadi semenjak semula panggilan Tuhan itu memang sudah ada buat manusia. Tapi Tuhan tahu bahwa manusia itu tetap ada batasnya. Tuhan gak tinggal diam ketika Adam mungkin dalam beberapa hal dia ini butuh dibantu. Tuhan tahu. Kemarin saya katakan kalau Tuhan yang panggil, maka Tuhan akan sediakan yang kita perlukan. Amin. Kalau Tuhan yang memang memanggil, Tuhan pasti sediakan yang kita perlukan. Ketika Tuhan memanggil Adam, dia sediakan apa? Teman yang cocok untuk membantunya. Harta, salah satu harta yang paling besar dalam kehidupan ini, selain bicara waktu. Betul gak? Waktu itu berharga banget loh. Karena apa? Mau dibayar pakai berapapun juga, namanya waktu sudah terpakai, itu gak bisa dibeli kembali. Gak bisa. Ya, saya gak bisa lagi kembali ketika saya masih seusia Anda, gak bisa. Mau punya uang berapapun, mau punya jabatan apapun, tetap gak bisa beli yang namanya waktu. Gak bisa. Waktu itu mahal. Tapi ada dua yang saya ngerasa juga mahal. Itu bicara koneksi atau pertemanan. Itu mahal. Karena kalau kita ketemu orang yang tepat, kita tuh bisa naik atau mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Suatu kali saya mau nonton konser, tiketnya habis. Terus saya tuh ingat, saya kan punya temen ya, yang bikin konser itu. Akhirnya saya telepon dia, bro, aku mau nonton konser tapi tiketnya habis, kalau beli lewat kamu bisa nggak? Dan akhirnya dia ngomong, Ki, kalau lu mah gak usah beli tiket, aku kasih kamu aja VIP All Access Pass.
Kamu nggak perlu beli tiket, kamu bahkan bisa datang lebih dulu, orang-orang masih ngantri, kamu bisa masuk duluan. Tahu nggak, koneksi itu membuat kita bisa mendapatkan sesuatu yang orang lain rasanya susah dapatkan. Semenjak kalian masih usia muda seperti ini, saya berdoa dan saya rindu teman-teman, terkoneksilah dengan orang yang tepat. Karena orang yang tepat yang akan membawamu naik dan kau bisa ngalamin panggilan Tuhan dalam hidupmu. Mikrofon semahal apapun, kalau nggak connect sama mixer di sana, kalau mixernya nggak connect sama speaker yang ada di sini, itu mikrofon semahal apapun juga nggak ada gunanya, betul nggak? Hidup kita butuh terkoneksi dengan yang lain supaya kita bisa berdampak dalam kehidupan ini. Kita butuh connect dengan yang lain, karena manusia pada dasarnya nggak bisa hidup sendirian. Ada 4 jenis koneksi ilahi yang Tuhan bisa nyatakan dalam kehidupan kita ketika Tuhan memanggil kita. Kita mau baca kisah tentang seorang bernama Nehemia. Semua katakan Nehemia. Nah, kita lihat Nehemia itu siapa? Kita lihat gambar berikutnya. Nehemia ini jabatannya adalah juru minuman raja. Juru minuman raja pada zaman itu adalah sebuah jabatan yang dikatakan tinggi. Enggak sembarangan orang dikasih kepercayaan itu sama raja. Juru minuman ini tugasnya gini, kalau rajanya mau minum, itu yang minum duluan, yang nyoba duluan, itu adalah juru minuman. Karena kadang-kadang raja itu kan punya musuh, orang-orang gak suka. Bisa-bisa orang yang gak suka itu menaruh racun di dalam minuman itu. Sehingga rajanya kalau nggak ada yang nyoba duluan, rajanya bisa mati. Dia butuh namanya juru minuman untuk nyoba. Sekalian ngetes, nggak cuma beracun apa enggak, tetapi minumannya itu enak apa enggak, sesuai dengan taste-nya raja apa enggak. Itu tugasnya juru minum raja. Jadi dia punya kedekatan hubungan dengan raja. Ini bukan orang sembarangan. Dia adalah juru minuman Raja Artasasta dari kekaisaran atau kerajaan Persia. Dia ini keturunan Yahudi tetapi dilahirkannya di Babel. Nehemia ini dikenal sebagai seseorang yang menggenapi panggilan Tuhan untuk membangun tembok kota Yerusalem. Kita lihat coba gambar tembok di sini. Ini ngebangun ini nggak gampang, teman-teman. Bayangkan ngebangun temboknya ini nggak gampang. Di sini saya mencatat bahwa panjang temboknya yang harus dibangun itu 4.000 meter. Nggak gampang. Tahu nggak tingginya berapa? 12 meter tingginya. Tebal tembok yang harus dibangun itu 2,5 meter. Itu temboknya 2,5 meter. Bayangkan. Gede temboknya, lebar temboknya sama kamar mandi Anda mungkin lebih gede tembok itu. Gede banget. Untuk seorang juru minuman raja yang gak punya background arsitek, gak punya background bisa membangun rumah atau membangun bangunan, untuk bisa mengerjakan ini gak masuk akal. Betul gak? Gak masuk akal. Tapi Tuhan memang seringkali panggil kita untuk melakukan sesuatu yang gak masuk akal, supaya kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang maha besar. Tuhan seringkali panggil Anda semua, teman-teman, dari usiamu masih muda untuk melakukan hal yang mustahil bersamanya. Memang seringkali aku ngomong mana mungkin. Tapi percaya, kalau Tuhan yang panggil, Tuhan akan menyatakan keajaibannya di hidupmu. Tuhan akan menyatakan kedahsyatannya di hidupmu. Yang percaya katakan amin. Dan ketika satu orang itu mau ngikut panggilan Tuhan, dengar baik-baik, satu bangsa itu bisa ngalamin lawatan Tuhan. Satu bangsa bisa punya masa depan gara-gara ada satu orang yang mau taat kerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Nehemia, sekalipun dia tahu rasanya itu gak mungkin untuk dia bisa melakukan itu, tapi dia berani berkata, ya Tuhan,
Aku mau mengerjakan apa yang Tuhan mau. Membangun tembok itu adalah sesuatu yang penting buat sebuah bangsa di zaman itu. Karena apa? Kalau nggak ada temboknya, itu wilayahnya nggak jelas. Ini masih daerahnya Israel atau daerah bangsa lain. Jadi kalau nggak ada tembok, itu kayak bangsa itu nggak punya namanya kekuatan. Kalau nggak ada tembok, itu mereka dengan mudah akan dihancurkan sama musuh mereka. Kalau mereka nggak punya tembok, mereka kayak orang yang nggak punya kuasa atas daerahnya. Bayangkan kalau misalnya Anda punya rumah, tapi nggak ada temboknya. Tetangga Anda akan mudah banget ngakui, enggak ini punya saya. Betul kan? Sama dengan yang terjadi di zaman itu, temboknya udah hancur. Jadi ketika tembok itu kembali dibangun, itu kayak satu bangsa kembali punya masa depan. Dan saya mau katakan, dengar ini hari-hari ini. Masa depan Indonesia ada di tangan Anda semua. Kalau anak mudanya bangkit, saya percaya Indonesia akan ngalamin lawatan Tuhan dengan dahsyat. Tangkap ini. Masa depan Indonesia, masa depan gereja Tuhan, itu ada di tangan Anda semua. Saya, Ko Hengki, dan yang lain, usia kami bertambah tua. Usia kami bertambah tua. Andalah yang akan melanjutkan the next revival. Andalah yang akan mengerjakan tanggung jawab berikutnya yang Tuhan mau. Beranilah berkata, ya Tuhan. Seperti Nehemia berkata, sekalipun dia tahu dia gak bisa. Dia juru minuman raja tapi gak punya pengalaman, tapi berani berkata, ya Tuhan aku mau. Kita baca kisahnya di dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. Yuk kita baca kisahnya. Di sini dikatakan, Nehemia prihatin memikirkan Yerusalem. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dalam bulan Kislu pada tahun ke-20 pemerintahan Artasasta sebagai raja di Persia, aku Nehemia ada di Susan, ibu kota kerajaan. Dia ada di Persia, di ibu kotanya. Pada waktu itu, ketika dia ada di ibu kota, pada waktu itu saudaraku Hanani datang dari Yehuda bersama dengan beberapa orang. Lalu mereka kutanyai tentang keadaan di Yerusalem dan orang-orang Yahudi yang telah kembali dari pembuangan di Babel. Mereka, Hanani dan beberapa orang, mereka cerita. Mereka menceritakan bahwa orang-orang bekas buangan yang telah kembali ke tanah air itu kini hidup sengsara dan dihina oleh bangsa-bangsa asing yang ada di sekitarnya. Lagi pula, tembok-tembok kota Yerusalem masih hancur berantakan dan pintu-pintu gerbangnya belum diperbaiki sejak dibakar pada waktu yang lampau. Ayat 4. Mendengar berita itu, aku Nehemia duduk dan menangis. Berhari-hari lamanya aku bersedih hati. Aku terus berpuasa sambil berdoa kepada Allah. Kita loncat ayat yang ke-11. Nehemia singkat cerita di ayat ke-11 di Nehemia 1. Dia ngomong gak gini sama Tuhan. Dengarkanlah doaku dan doa semua hambamu yang lain yang mau menghormati engkau. Berikanlah pertolonganmu supaya pada hari ini hambamu ini berhasil mendapat belas kasihan dari raja. Pada masa itu aku adalah pengurus minuman raja atau juru minuman raja. Ada 4 koneksi orang yang tepat yang Tuhan bisa pertemukan sama kita. Karena kita sadar kalau kita gak dibantu orang lain, kita terbatas. Kita butuh orang-orang lain untuk support kita. Buat apa kelihatannya bisa nyanyi paling keren, tapi kalau gak ada orang yang pernah menikmati suara kita, betul gak? Kita tetap butuh orang lain. Sekeren-kerennya kita tetap butuh orang lain. Buat apa punya visi yang keren kalau gak ada yang mau ngikut, betul gak? Kita selalu butuh orang lain. Nah, orang pertama
yang Tuhan bisa pertemukan sama kita. Jenis pertama, catat ini. Ini adalah jenis saudaraku Hanani dan beberapa orang yang lain. Ini ada makna rohaninya di sini. Mereka itu siapa sih? Orang yang bisa Tuhan pertemukan sama kita. Mereka adalah orang-orang yang lagi dalam kesusahan dan mereka butuh ditolong sama kita. E.R. Bernard, seorang pendeta, dia ngomong seperti ini. Ketika bakat, kemampuan dan karunia yang dimiliki seseorang itu bertemu dengan kebutuhan orang banyak, di sanalah terletak panggilan hidup orang tersebut. Jadi ketika bakatmu yang kamu bisa itu bertemu dengan orang-orang yang susah, yang bisa kamu bantu, yang bisa kamu tolong, disitulah panggilan hidupmu akan nyata. Orang pertama yang akan Tuhan pertemukan dalam hidupmu, jangan kaget, adalah orang-orang yang akan minta bantuan dari kamu. Kalau ada orang minta tolong sama kamu, jangan dihiraukan dulu. Maksudnya gini, jangan tiba-tiba langsung kamu tolak langsung. Jangan. Tuhan kirimkan mereka supaya panggilan Tuhan atas hidupmu itu bisa menjadi nyata. Saya masih ingat sekali, suatu kali ketika saya membuat sebuah konferensi pujian penyembahan ada di Jakarta. Waktu itu saya masih tinggal di Surabaya. Tiba-tiba selesai acara, ada orang-orang yang datang kepada saya. Dan dia ngomong kayak gini, Kak Frankie, bisa gak Kak Frankie training gereja kita? Saya tanya, kamu dari gereja mana? Dia nyebut nama gerejanya, dan itu yang minta gak cuma satu orang. Kami ini gak pernah di training Kak, kami butuh untuk diperlengkapi. Bisa gak kakak bantu training di gereja kami? Saya ingat waktu itu ada sekitar 5-6 orang tanya kepada saya. Saya ngomong, sorry banget, aku nih masih tinggal di Surabaya. Pengen banget bisa equip kamu, tapi waktuku dan lokasiku rasanya gak memungkinkan untuk bisa bantu kamu. Pulang dari Jakarta, hati saya kayak bergejolak. Ada orang yang butuh dibantu, ada orang yang butuh diperlengkapi. Hati saya gak tahan. Saya ngomong sama istri saya, yang apa mungkin Tuhan suruh kita pindah ke Jakarta untuk kita bisa equip banyak orang ya. Awalnya ketika ngomong sama istri langsung menolak karena istri saya tuh gak suka Jakarta. Macetnya lah, gak punya temen lah segala macam, gak nyaman di sana. Tapi lucunya tiba-tiba di bulan Oktober 2013, saya masih ingat banget. Istri saya tiba-tiba bisa ngomong kayak gini, yang aku kok ngerasa kalau memang kamu tuh dipanggil Tuhan untuk kamu harus pindah, kita mesti pindah ke kota Jakarta. Aku mau ngikut apa kata Tuhan, panggilan Tuhan bersama kamu. Saya kaget, saya pegang kepalanya tapi pikir kepalanya lagi panas gitu kan. Ini kok siapa tahu lagi konslet gitu kan. Saya tanya lagi, beneran kamu mau? Kalau memang Tuhan yang suruh. Mungkin awalnya gak enak, tapi suatu kali nanti pasti ada sesuatu yang indah yang Tuhan mau kerjakan. Singkat cerita, melalui perjuangan yang gak mudah, 2014 saya dan istri pindah ke Jakarta. Menjawab panggilan Tuhan. Dan yang luar biasanya, dari 2014 ketika pindah, sampai hari ini 2022, sudah begitu banyak, ada puluhan ribu orang diperlengkapi. Puluhan ribu orang bisa ada di konferensi, di acara-acara kami. Dan kita bisa equip mereka. Dan sampai hari ini Tuhan pertemukan kami dengan begitu banyak orang yang haus untuk diperlengkapi. Disitulah saya mendapatkan panggilan Tuhan dan membuat hidup saya jadi berarti. Hari ini kalau kau ketemu sama orang yang susah dan kau butuh dan mereka membutuhkan bantuan Anda, tolong dong mereka. Ketika kau menolong mereka, percayalah panggilan Tuhan sedang dinyatakan dalam hidupmu. Bantu mereka, support mereka. Nehemia dia gak berdiam diri ketika dia mendengar ada saudaranya kesusahan. Dia langsung nangis, dia langsung berpuasa. Dia berkata, Tuhan pakai aku, pakai aku.
Kalau ada sekelilingmu yang merasakan butuh pertolonganmu, mereka mungkin keluarga yang hancur dari background keluarga yang hancur, dan mereka ngomong, bro bantu dong doain saya, jangan tahan, doakan dia. Bro tolong dong, aku lagi ngalami masalah ini, bantu sebisa mungkin. Percayalah ketika engkau menolong orang, disitulah juga panggilan dan kemurahan Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Orang yang kedua yang Tuhan bisa pertemukan, kita baca kisahnya berikutnya. Nehemia 2 ayat 1-9. Jadi jangan kaget kalau hari-hari ini Tuhan pertemukan sama orang-orang yang susah dan butuh kalian tolong. Disitulah koneksi ilahi sedang terjadi. Tuhan sedang membawamu ke satu tempat yang kalian gak akan pernah pikirkan sebelumnya. Nehemia 2 1-9 dikatakan, pada suatu hari 4 bulan kemudian, jadi itu ada rentang waktu 4 bulan setelah itu. Setelah dia terima kabar 4 bulan setelah itu, yaitu pada bulan Nisan ketika Raja Artasasta sedang makan, aku menghidangkan anggur kepadanya dengan muka murung. Waktu dia menghidangkan anggur, mukanya murung, sedih. Belum pernah aku tampak murung di hadapannya seperti pada hari itu. Sebab itu Raja bertanya, mengapa engkau kelihatan begitu sedih padahal kamu gak sakit? Pasti ada sesuatu yang kau risaukan. Aku terkejut. Lalu menjawab, hiduplah Baginda untuk selama-lamanya. Bagaimana hamba tidak sedih kalau kota tempat kuburan nenek moyang hamba sekarang sudah tinggal puing-puing belaka, dan pintu-pintu gerbangnya telah hancur dimakan api. Ayat 4, Raja bertanya, jadi apa yang kamu inginkan Nehemia? Dalam hati aku berdoa kepada Allah penguasa di surga. Lalu aku berkata kepada Raja, kalau Baginda berkenan dan mau mengabulkan permintaan hamba, utuslah hamba ke tanah Yehuda untuk membangun kembali kota tempat kuburan nenek moyang hamba. Ini permintaan yang gak masuk akal, nanti saya akan cerita alasannya. Lalu Raja yang sedang duduk didampingi Sri Ratu mengabulkan permohonanku. Ini gak masuk akal. Raja tiba-tiba bisa support Nehemia untuk bisa membangun kembali Yerusalem. Ini gak masuk akal. Ia bertanya, berapa lama aku akan tinggal di sana dan kapan kembali, maka ku beritahukan kepadanya tanggal yang telah kutentukan. Kemudian ayat 7, kemudian aku minta surat untuk para gubernur di provinsi Efrat Barat. Jadi di zaman itu provinsi Efrat Barat masih daerah dari kerajaan Persia, supaya mereka memudahkan perjalananku sampai ke Yehuda. Dia minta surat dari raja, Pak Gubernur tolong bantu aku mau lewat daerahmu. Dia dapat surat dari raja, bisa lewat dengan mudah. Selain itu aku juga minta surat kepada Asaf, pengawas hutan kerajaan, supaya ia menyediakan kayu untuk pintu gerbang benteng di dekat rumah Tuhan, dan untuk tembok kota serta rumah yang akan kudiami. Jadi si Nehemia ini sebenarnya gak punya apa-apa. Dia cuma dekat sama raja, dan raja bisa menolak apa yang Nehemia butuhkan. Tetapi melalui raja dia bisa mendapatkan begitu banyak akses. Dia mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk bisa kembali membangun tembok Yerusalem. Kita lihat di sini. Kita lanjutkan sedikit. Raja memenuhi semua permintaanku itu. Ini gak masuk akal. Karena Allah menolong aku. Bersama dengan beberapa perwira dan tentara berkuda yang atas perintah raja mengiringiku, berangkatlah aku ke Efrat Barat. Di sana surat raja itu kusampaikan kepada para gubernur. Koneksi ilahi kedua yang Tuhan bisa pertemukan sama kita adalah raja. Raja itu siapa? Orang-orang yang punya kuasa, punya pengaruh, mereka sudah punya pengalaman, mereka punya hikmat, mereka punya koneksi yang luas, mereka punya persediaan yang kita butuhkan. Untuk menggenapi visi Tuhan, kita butuh berjumpa dengan orang-orang yang jenis raja seperti ini. Karena kita terbatas. Kita seringkali gak punya koneksi, kita gak punya dana, kita gak punya kuasa seperti yang dia punya. Kita gak punya pengetahuan, pengalaman kayak ini orang. Untuk bisa menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita butuh raja.
Seringkali kita bertanya, mana mungkin ya Tuhan, aku bisa ketemu sama orang-orang kayak gini, aku nih siapa? Orang tuaku tuh kerjanya pas-pasan, gak kenal banyak orang. Rasanya terbatas. Kita baca satu ayat yang luar biasa. Dikatakan di dalam Amsal 21 ayat 1. Dengar firman Tuhan ini, di sini dikatakan, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana Tuhan ingini. Kalau Tuhan sudah berkenan kepada jalan seseorang, hati raja, orang yang punya kuasa, orang yang punya pengaruh, orang yang punya koneksi banyak, orang yang punya persediaan yang kita butuhkan untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Percayalah, hati raja itu bisa dibelokkan sama Tuhan supaya bisa menyediakan apa yang kau butuhkan. Kita mengatakan, bila Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada satu manusia pun yang bisa menutupnya atau menghalanginya. Kalau Tuhan sudah punya mau, kita tuh bisa dipertemukan sama orang-orang sekelas raja. Suatu kali Mei, kira-kira bulan Mei tahun lalu, saya cuma ketemu sama seorang teman yang udah lama gak ketemu di Surabaya. Nongkrong aja, ngopi aja sama dia. Dan kita saling update, bro lu ngerjain apa sih sekarang? Kita mulai ngobrol, lama banget gak ketemu sama orang ini. Sampai satu titik dia cerita, aku tuh lagi ditawarin sama Gojek, dia punya satu aplikasi namanya GoPlay, itu mirip kayak YouTube. Oke, jadi bisa streaming live gitu. Oke, menarik. Terus tapi aku belum sempat kerjain bro. Aku disuruh setiap pagi itu suruh bikin live worship gitu di sana. Oh gitu. Terus saya tanya sama dia, boleh gak kenalin sama dia? Aku gak kenal. Bantu kenalin boleh gak? Aku pengen belajar yang sedang dikerjakan apa. Singkat cerita, teman saya itu gak follow up. Saya gak bisa connect sama ini orang. Tapi tiba-tiba saya diingatkan, orang ini kan tergabung dalam sebuah komunitas tertentu. Saya kontak teman saya, jadi saya dengan sengaja untuk cari. Saya kontak teman saya, bro apa kabar? Ini teman yang lain lagi. Itu saya ngomong, teman saya itu, yang saya pengen kenal itu kan tergabung dalam komunitasmu ya. Boleh gak bantu ngelingin sama dia? Aku kok yakin bahwa ada sesuatu yang aku bisa belajar dan kita bisa kerjakan bersama-sama buat Indonesia. Singkat cerita akhirnya kami dipertemukan. Dan melalui pertemuan itu banyak hal luar biasa. Dia ngomong sama saya, Frank gitu, kita tuh di GoPlay aplikasi itu rindu satu hal. Kita rindu ada 24 jam pujian penyembahan non-stop ada di aplikasi itu. Karena kita rindu Indonesia menjadi Indonesia yang menyembah. Dia ngomong kayak gitu. Waktu dia cerita tentang visinya dan segala macam, saya tuh kan gak bisa bikin aplikasi kayak dia. Saya gak punya database konteks sebanyak yang Gojek punya kan. Gak punya saya. Saya terbatas banget. Tiba-tiba dia ngomong kayak gini, kalau kamu mau kerjakan, coba kamu bikin yang pertama. Jadi akhirnya saya jadi kelinci percobaan. Juli, tanggal 5 Juli, saya mulai morning worship, bangun jam 4:30 pagi, jam 5 mulai jreng. Tanpa ngerti akan kemana itu. Itu sesuatu yang kecil. Sesuatu yang rasanya tuh gak mungkin. 30 orang join. Saya promo melalui sosial media. Ada 30 orang teman-teman pada join. Saya gak tahu mereka siapa, dari kota mana saya gak pernah tahu. Karena kalau udah ngomong online bisa ketemu dengan siapa aja, dari mana aja. Singkat cerita worship aja 15 menit. Besoknya worship lagi, bangun 4:30 pagi lagi. Jam 5 worship lagi, 30 menit lebih panjang lagi. Singkat cerita dari 30 menit jadinya akhirnya 1 jam. Yang luar biasa. Sampai hari ini hampir 1 tahun dari tanggal 5 Juli. Every morning saya berjumpa dengan sekitar 150 sampai 200 orang. Untuk apa? Nyembah Tuhan bersama-sama setiap pagi. Sesuatu yang kecil
Tetapi ketika dipertemukan sama seorang raja, yang rasanya saya gak pernah kepikir bakal ketemu sama orang ini. Tetapi kalau Tuhan punya mau, Tuhan bisa pertemukan kita dengan orang yang tepat. Hari ini mungkin kau merasa aku siapa, tapi percaya engkau punya Tuhan yang maha besar. Tuhan yang maha besar bisa membuat hati raja mendukung apa yang kita butuhkan. Nehemia bisa mendapatkan hatinya raja, itu gak mudah. Jujur aja, jujurly gak mudah. Karena apa? Ibaratnya gini, Nehemia ini sedang mau ngomong sama raja, "Raja, aku mau kembali membangun kerajaan nenek moyangku yang dulu luar biasa, tapi hari ini hancur." Permintaan Nehemia itu kayak sebenarnya mirip dengan kata-kata seperti ini. Aku mau kembali membangun negaraku, dan jangan kaget, suatu kali negaraku bisa nyerang kembali Persia dan Persia bisa dihancurkan sama negaraku. Ini gak masuk akal permintaannya. Karena dia kayak mau membangun kembali sebuah kekuatan yang besar dan Persia bisa jadi gak aman. Secara mata manusia itu rasanya gak mungkin dikasih sama raja. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan yang punya mau, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Yang rasanya gak masuk akal, bisa Tuhan buat jadi kenyataan. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan pagi hari ini. Come on. Rasanya gak mungkin kau bisa bertemu dengan raja. Orang-orang yang bisa menyediakan yang kita perlukan. Tapi percaya, Tuhan yang punya mau, Tuhan yang akan mengubah hati raja dan mendukung apa yang engkau butuhkan. Karena dia Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Yang ketiga. Sampai sini semua diberkati? Amin. Belajar sesuatu. Ada koneksi ilahi yang Tuhan bisa nyatakan melalui hidupmu. Yang ketiga, kita baca di dalam Nehemia 2 ayat 10. Dikatakan, tetapi ketika Sanbalat, ada figur yang lain. Tetapi ketika Sanbalat orang Bet-Horon dan Tobia seorang penjabat dari Amon mendengar bahwa aku datang untuk kepentingan bangsa Israel, mereka menjadi sangat kesal. Lalu kuceritakan kepada mereka bagaimana Allah menolong dan apa yang telah dikatakan raja kepadaku. Mereka menjawab, mari kita mulai membangun, lalu bersiaplah mereka untuk mulai bekerja. Kita skip, lihat ayat berikutnya. Ketika rencana kami ini ketahuan sama Sanbalat, Tobia dan Geshem, seorang Arab, mereka mentertawakan dan mengejek kami. Kata mereka, apa yang hendak kamu lakukan Nehemia? Apa kamu mau memberontak sama raja? Kamu kayak mau bangun kerajaanmu sendiri, kira-kira gitu. 20, aku menjawab, Allah penguasa di surga akan membuat pekerjaan kami berhasil. Kami adalah hamba-hambanya dan kami akan mulai membangun, tetapi kamu tidak mempunyai hak atau milik apapun di Yerusalem. Bahkan bila orang berbicara tentang Yerusalem, namamu tak akan disebut-sebut. Satu bagian firman Tuhan lagi, Nehemia 4, 1-3. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami orang Yahudi sedang memperbaiki tembok kota, ia menjadi marah. Sanbalatnya menjadi marah sekali dan mulai mengejek kami. Di depan rekan-rekannya dan tentara Samaria, ia berkata, apa yang sedang dikerjakan sama orang Yahudi yang celaka, yang gak bisa apa-apa itu? Kata-katanya pedes banget. Apakah mereka mau membangun kembali kota ini? Sangka mereka pekerjaan itu dapat selesai dalam sehari hanya dengan mempersembahkan korban. Pokoknya dihina-hina luar biasa. Apakah timbunan sampah yang sudah hangus itu bisa mereka jadikan batu-batu tembok? Dihina terus. Ayat 3. Lalu Tobia berdiri di sampingnya Sanbalat. Dia ngomong kayak gini. Lihat tembok yang mereka bangun. Anjing hutan pun bisa merobohkannya. Itu penghinaan banget loh. Ini Nehemia lagi bangun tembok. Dia ngomong gini. Itu anjing cuma dia datang ke tembok itu. Temboknya bisa roboh. Ini penghinaan besar-besaran. Ada jenis ketiga yang Tuhan akan pertemukan sama kita. Ini adalah jenisnya Sanbalat dan Tobia. Siapa mereka? Dalam perjalanan kita perlu ketemu sama Sanbalat dan Tobia. Enggak semuanya tiba-tiba enak. Mereka adalah orang-orang yang enggak suka sama kita.
dan seringkali suka menyerang kita. Dan seringkali jenis seperti ini yang seringkali merendahkan kita, yang seringkali nganggap kita itu nggak bisa, itu adalah justru malah orang-orang yang dekat dengan kita atau orang-orang yang kita respect, kita hormati. Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dalam hidup ini kita perlu ketemu sama orang-orang yang memang menajamkan kita, membuat kita jadi lebih baik. Dan itu seringkali namanya besi mau menjadi tajam, itu besinya harus dekat. Kalau nggak dekat, nggak bisa. Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang dekat, dan seringkali mereka membentuk kita. Suatu kali ketika saya masih bikin lagu awal-awal, lagu saya belum ada yang dikenal, orang belum sampai jadi berkat di mana-mana, belum. Tiba-tiba mami saya datang gitu kan. Saya lagi ada di kota Solo dan saya ngomong sama mami saya, Mami, dengerin dong lagu saya. Saya dengerin kan, wow udah nyanyi udah semangat gitu, wow. Tahu nggak setelah selesai lagunya didengerin, mami saya ngomong apa? Kamu mau bikin lagu tuh yang rada enak gitu. Bayangin, ini mami sendiri ngomongnya kayak gitu. Itu kesel banget. Hati itu rasanya kesel banget. Karena apa? Bikinnya susah. Kok tiba-tiba kok ya Tuhan izinkan supaya apa? Tiba-tiba mami saya kasih komentar yang pedes, gak enak buat saya. Terus mami saya ngelanjutin ngomong kayak gini. Kamu tuh kalau bikin lagu tuh kayak Jeffrey S. Chandra itu loh. Mungkin kalian ada sebagian gak tahu Jeffrey S. Chandra. Itu penyanyi legendaris, salah satu penyanyi legendaris rohani Indonesia. Terus saya ngomong sama mami saya, anakmu tuh namanya Frankie Kuncoro bukan Jeffrey Chandra. Aku gak akan pernah bisa jadi dia. Tetapi aku bisa jadi sesuai apa yang Tuhan mau di hidupku. Ya, gak apa-apa, it's okay. Aku akan tulis lagu lagi. Singkat cerita, 2015, lagu Kemenangan Terjadi di Sini itu tercipta. Dan itu masuk di sebuah album gereja lokal yang waktu itu saya digembalakan. Papi mami saya lagi datang ke Jakarta. Saya putar kenceng-kenceng. Dengerin nih laguku ini. Judulnya Kemenangan Terjadi di Sini. Saya dengerin gitu di mobil gua. Mulai yang dulu sukanya menghina-hina gitu kan. Hari itu waktu dengerin lagu saya. Nah ini lagunya bagus ini. Ini menguatkan sekali. Bikin lagu yang kayak gini. Wah dipuji-puji. Sebelahnya ada papi saya. Papi saya tiba-tiba ngomong kayak gini. Kamu nulis lagu mbok yang lebih kreatif. Maksa lagu isinya cuma di sini terus. Mbok ya ditambah di sana, di situ gitu katanya. Bapakku dewe ngomong kayak gitu, bayangin. Itu rasanya kesel banget gitu. Ya ampun rasanya susah ya. Tapi saya ngomong sama papi saya enggak apa-apa papi ya dapatnya di sini. Mungkin suatu kali dapat lagu yang di sana. Ya udah mungkin nulisnya bareng papi aja ya. Saya bercanda gitu. Tapi yang lucunya gini, sekarang kalau papi saya lagi pelayanan, bingung mau nyanyi lagu apa, nyanyinya mesti Kemenangan Terjadi di Sini. Tuhan itu luar biasa, kasih tepuk tangan buat Tuhan dong, come on. Tuhan memang seringkali utus orang-orang yang rasanya jengkelin, rasanya gak enak, rasanya nyerang kita. Tapi tahu gak di tempat seperti itu, Tuhan sebenarnya lagi ngomong hal yang sama. Berjuang lagi. Bikin lebih baik lagi. Jadilah rendah hati. Itu maksudnya. Ketika ada orang nyerang kita tujuannya supaya karakter kita pun jadi lebih baik. Kita jadi orang yang gak gampang nyerah. Kita jadi lebih kreatif lagi. Dan itu baik buat kita. Untuk bisa membuat panggilan Tuhan terjadi. Sanbalat dan Tobia mesti datang dalam kehidupan kita. Tapi gak apa-apa. Disitulah kita didewasakan. Disitulah kita jadi lebih kreatif. Disitulah kita jadi punya sesuatu yang baru lagi yang kita bisa kerjakan. Yang keempat, yang terakhir. Kita lihat di dalam Nehemia 2, 11-12. Di sini dikatakan, aku Nehemia sampai di Yerusalem lalu beristirahat 3 hari. Sampai itu aku tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa Allah memberikan ilham kepadaku untuk membangun kembali kota Yerusalem.
Besoknya malam-malam aku bangun lalu mengajak beberapa teman pergi keluar kota. Selain keledai yang ku kendarai, kami tidak membawa hewan tunggangan yang lain. Ayat 18, lalu ku ceritakan kepada mereka bagaimana Allah menolongku dan apa yang telah dikatakan Raja kepadaku. Mereka menjawab, mari kita mulai membangun. Lalu bersiap-siaplah mereka untuk mulai bekerja. Orang keempat yang Tuhan akan pertemukan sama kita adalah beberapa teman. Di sini dikatakan seperti Nehemia. Tuhan pertemukan mereka dengan beberapa teman. Beberapa teman ini artinya apa? Mereka adalah rekan kerja kita yang memiliki hati dan perjuangan yang sama, bahkan menawarkan bantuan untuk bisa kerja bareng-bareng. Tuhan bisa datangkan sama kita. Saya masih ingat sekali, suatu kali ketika awal-awal pandemi, dengan budget yang begitu terbatas, rasanya nggak mungkin bisa bikin namanya video klip. Apalagi zaman pandemi semua lagi pada susah. Tiba-tiba saya cuma digerakkan waktu itu lagi ada rekaman orkes, sudah ada sedikit budget yang kami bisa kasih supaya bisa rekaman orkestra. Ketika lagi rekaman itu saya bikin live Instagram gitu. Tiba-tiba tuh nggak tahu gimana ada satu orang ternyata dia itu videographer. Dia itu pemenang dari kompetisi pariwisata Indonesia. Dia bikin satu video tentang Sumba bagus banget dan ternyata itu menang penghargaan skala internasional. Mewakili Indonesia. Saya nggak kenal orang ini sama sekali. Ketika live Instagram itu, tiba-tiba ada satu orang ngomong kayak gini, bro, lu kalau mau bikin videonya gue siap. Orang ini siapa? Saya nggak ngerti. Habis itu selesai acara saya kontak dia. Dia juga kebetulan direct message saya di Instagram. Dan dia ngomong kayak gini, bro, I want to support you. Kamu mau bikin apa? Just let me know, kasih tahu aku mau bantu kamu. Singkat cerita akhirnya kita ketemuan, bertukar hati, bertukar visi dan segala macam. Itu bisa nyambung banget. Singkat cerita ketika album audionya sudah selesai, saya masih ingat kira-kira itu bulan Oktober, November, kira-kira tahun 2021. Teman saya ngomong, yuk kita berangkat ke Bandung, naik ke atas sedikit. Di situ ada beberapa daerah yang seru banget dan kita bisa bikin video klip di sana. Dia yang tahu daerahnya. Singkat cerita, akhirnya video itu jadi di tengah musim yang rasanya nggak mungkin. Saya bisa dipertemukan sama orang-orang seperti ini rasanya nggak masuk akal, di luar dari pemikiran saya. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan yang punya mau, dia bisa pertemukan kita dengan rekan kerja, teman-teman yang siap mendukung panggilan Tuhan dalam hidupmu. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ketika waktu tadi saya cerita tentang membangun komunitas yang tiap pagi itu nyembah Tuhan bersama-sama. Awalnya nggak ada, jadi gini ceritanya lucu. Saya itu tiap kali seringkali lupa lirik. Nah bahayanya kalau penulis lagu lupa lirik, bisa nulis lirik sendiri, bahayanya gitu. Jadi seringkali lupa lirik. Dan kalau udah lupa lirik gitu, kadang-kadang cari kan ribet kan. Nggak semuanya selalu siap gitu. Tiba-tiba ada satu orang ketikin liriknya, ada di chat roomnya. Akhirnya saya bisa nyanyi lagi. Dan ternyata itu yang ngebantu nggak cuma satu orang. Tiba-tiba dikirim satu orang yang seringkali display lirik. Berikutnya ada lagi. Kok aku mau bantu? Buat apa? Kalau ada yang ulang tahun kita doakan yuk. Jadi mereka disuruh isi data supaya tahu hari ulang tahunnya kapan. Kita doakan aja. Kan ini acaranya kan hampir tiap hari. Jadi mesti ada satu hari itu mesti ada orang yang ulang tahun, nanti kita doakan. Jadi ceritanya ada tim pemerhati. Itu saya nggak pernah cari. Mereka yang datang untuk menawarkan diri. Nggak cuma sampai bertemu, nggak cuma sampai berhenti di situ. Ada orang lain lagi yang didatangkan lagi untuk memperhatikan kalau tiba-tiba ada dengar kabar ada yang orang tuanya meninggal. Akhirnya kita kirim bunga, ada yang ngalamin kejadian ini dan itu dan segala macam. Kita bisa berikan support, dukungan luar biasa banget. Sekarang ini timnya jadi komplit. Ada yang bagian display lirik, pemerhati,
ada yang bagian manajemen, ada yang ngurusin media sosial. Itu nggak pernah ada sebelumnya. Tapi saya ngerti sekarang, kalau memang Tuhan yang punya visi, Dia bisa pertemukan kita dengan orang-orang yang terbaik untuk mendukung panggilan Tuhan atas hidup kita. Wah. Nehemia 6 ayat 15 sampai 16. Kita loncat, kita lihat apa yang terjadi di sana. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu 52 hari. Spektakuler. 52 hari bisa bangun tembok 4.000 meter. Tebal 2,5 meter. Tinggi 12 meter. Itu bukan kalau pertolongan Tuhan gak bakal bisa. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Gak cuma berhenti sampai di tembok itu terbangun. Tapi kita lihat di dalam Nehemia 7, 66 sampai 68 dikatakan, orang-orang buangan yang pulang ke negerinya kembali ke Yerusalem seluruhnya berjumlah 42.360 orang. Selain itu pulang juga para pembantu mereka, jumlahnya 7.337 orang. Dan penyanyi sejumlah 245 orang. Kalau di total, gara-gara satu orang taat mengerjakan panggilan Tuhan, 50.000 orang itu diberkati. Kadang ketika kita mengerjakan panggilan Tuhan, awalnya cuma benih yang kecil. Betul gak? Yang rasanya nothing. Tapi Anda tahu gak? Satu benih apel itu satu biji apel. Ketika Anda mau kerjain dengan sungguh-sungguh, suatu kali bisa jadi satu pohon apel. Dan dari satu pohon apel bisa keluar begitu banyak buah apel yang lain. Dan dari sana tiba-tiba bisa jadi satu perkebunan. Awalnya kecil, awalnya rasanya gak punya harapan. Tetapi ketika kamu kerjakan sungguh-sungguh, dari satu biji jadi satu pohon. Dari satu pohon suatu kali Tuhan bisa percayakan satu perkebunan. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, come on. Jangan remehkan yang Tuhan hari ini taruh di hidupmu. Kelihatannya ketika kau memulai segala sesuatu, aku masih muda. Aku rasanya mau membangun apa yang kecil, it's okay kok. Kecil tapi dikerjakan, suatu kali bisa jadi besar dan memberkati banyak orang. Saya akan tutup dengan satu ayat. Saya tambahkan dulu deh Nehemia 9 dan 13. Kalau nanti teman-teman baca lebih lanjut tentang kisah Nehemia. Nehemia itu tidak hanya membangun kembali tembok Yerusalem, tetapi Nehemia itu membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan dan melakukan banyak pembaharuan peraturan sesuai dengan yang Tuhan mau. Ini orang luar biasa banget. Ibrani 12 ayat 14 sebagai ayat penutup. Dan saya undang mari kita berdiri bersama-sama. Pakai berdiri yuk bersama-sama. Saya akan selesai di sini. Ibrani 12 ayat 14. Semua bisa lihat ke screen. Dan kita mau baca bersama-sama. Siap? Kasih suara yang terbaik. Amin. Siap? 3, 2, 1. Berusahalah untuk hidup rukun dengan siapa? Oke, stop sampai di situ. Firman Tuhan ngomong berusahalah untuk hidup rukun dengan siapa? Semua orang itu kan berarti termasuk gak cuma orang yang nyenengin kan? Betul kan? Kalau orang Surabaya ngomong kayak gini. Orang yang membencek, tahu? Kita ngomong apa? Tetap harus berusaha rukun sama mereka, betul? Berusahalah untuk hidup rukun sama semua orang. Termasuk orang yang gak nyenengin kita. Tetap baik aja sama mereka. Percayalah apa? Taburan kasihmu itu gak pernah kembali sia-sia. Berusahalah untuk hidup rukun dengan orang-orang yang rasanya hari ini hopeless. Mereka hidupnya susah dan seringkali ngerepotin kamu. Tapi percaya satu hal, taburan kasihmu gak akan pernah sia-sia buat mereka. Karena bisa jadi orang yang hari ini kamu bantu,
suatu kali akan bantu kamu di kemudian hari. Hidup gak pernah ada yang tahu. Kita ngomong makanya berusahalah hidup apa? Rukun dengan semua orang. Kita lanjutkan dikit ayatnya. Berusahalah juga untuk hidup apa? Suci. Kita baca bagian itu ya. Kita lanjutkan ya. 3, 2, 1. Berusahalah juga untuk hidup suci, khusus untuk Tuhan. Sebab tidak seorang pun dapat melihat Tuhan kalau ia tidak hidup seperti itu. Ternyata hidup yang rukun dan hidup yang kudus itu sepaket kalau kita mau melihat Tuhan berkarya dengan indah dalam kehidupan kita. Tuhan bisa pertemukan 4 jenis orang. Yang pertama adalah orang yang susah, yang kau butuh tolong. Jangan berdiam diri ketika kau bisa bantu mereka. Do something. Mungkin kau gak punya sesuatu yang terlalu hebat, tapi kalau misalnya aku punya roti, aku mau kasih buat kamu. Aku punya sedikit uang, aku mau bantu kamu. Aku punya perkataan firman, aku punya lagu, aku mau bagi buat kamu. Just do it, lakukan aja. Yang kedua, Tuhan bisa pertemukan engkau dengan raja. Rasanya mana mungkin dipertemukan sama raja, tetapi kita lihat ayatnya. Hati raja bisa dibelokkan sama Tuhan kemana Tuhan itu mau. Tuhan bisa pertemukan kita dengan orang-orang yang terbaik yang bisa mendukung yang kita butuhkan. Yang ketiga, Tuhan bisa pertemukan kita dengan Sanballat dan Tobia. Orang-orang yang seringkali ngeremehkan kita. Bahkan mereka seringkali orang-orang yang dekat sama kita. It's okay. Anda tahu gak tadi kita nyanyi lagu Nyalakan Apimu? Itu munculnya dari mana? Gara-gara saya dihina-hina sama orang. Ada satu teman tiba-tiba datang ke saya gini. Kok Kiki? Iya kenapa? Dia panggil saya Kok Kiki biasanya. Kenapa? Kok kamu mau bikin lagu tuh yang keren gitu loh? Keren gimana? Itu loh kayak Hillsong yang ini. Saya tuh jadi stres gitu. Oh gitu ya? Berarti laguku selama ini jelek ya? Gitu. Tiba-tiba di satu waktu saya cuma main gitar aja, dapat beberapa melodi yang sederhana habis dengerin sebuah referensi. Muncullah bagian awalnya, jiwa bebas, terlepas gitu aja. Nyanyi aja. Itu cuma dapat bagian verse-nya. Akhirnya datang ke gereja, ngobrol sama satu teman. Akhirnya dikasih ide tentang pre-chorusnya gimana. Roh Kudus membakar setiap kami. Belum dapat chorusnya juga, mau gimana. Dengar satu referensi lagi. Ada satu lagu tuh bagus banget, mungkin gak terlalu dikenal di Indonesia. Saya sendiri sampai lupa itu referensinya dari mana. Tetapi di situ ada lagu yang ada owe-nya benar. Itu jarang banget ada lagu yang model kayak gitu. Saya ketika dengar lagu ini kok lagu asik banget sih. Saya dengerin lagi. Tiba-tiba keluarlah lagu tadi. Jadilah lagu Nyalakan Apimu. Awalnya tahu nggak dari mana? Gara-gara dihina orang. Kadang-kadang Tuhan kirimkan orang-orang yang rasanya jelekin kita, merendahkan kita. Tapi di situ tempat yang terbaik untuk kita tetap ulet, tetap teguh, jadi lebih kreatif lagi. Kita jadi rendah hati. Amin. Come on. Jadi kalau ketemu sama orang yang mencekno, jangan diusir dulu. Karena siapa tahu Tuhan pakai dia supaya kita jadi lebih baik. Amin. Dan yang terakhir, Tuhan bisa kirim beberapa teman. Itu adalah orang-orang yang akan membantu Anda, mitra kerjamu. Tuhan bisa kirimkan dalam hidupmu. Amin.